Dalam Halaqah Damai ke-62, webinar moderasi beragama yang keempat, kita akan belajar keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dari Buya Prof. Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif yang telah meninggal dunia pada 27 Mei 2002 beberapa bulan yang lalu. Dalam hal ini kita akan ngobrol santai, ngobrol malam dengan Prof. Samsul Arifin dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari Dr. Budi Munawar Rahman dari SFB Arkara, Jakarta, dan Sis Geraldine Philip, PhD dari Fakultas Filsafat. Kegiatan yang akan kita concern pada sekarang karena ketertarikan kami dalam apa sih sebetulnya yang telah difikirkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ini terkait dengan membangun moderasi beragama di Indonesia. Tentu kita mengetahui bahwa di beberapa tahun yang lalu Buya Syafi'i Ma'arif kemudian mendirikan Ma'arif Institute yang terus ternyata sampai sekarang meneruskan pemikirannya. Nah, kaitannya dengan pemikiran moderasi ini, kami menemukan ada ciri khas yang dimunculkan, yaitu tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Kalau Nurholis Majid keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan, di sini yang berbeda adalah pada kemodernan dan kemanusiaannya di dalam pemikiran Syafi'i Ma'arif ini. Pada malam ini perlu disampaikan bahwa webinar moderasi ini akan dipublish nanti di dalam YouTube dan akan disajikan secara publik setiap narasumber. Nah, ini mungkin salah satu strategi kami agar pemahaman terhadap moderasinya bisa lebih fokus. Jadi kami nanti minta izin ke Prof. Samsul 25-30 menit akan menerangkan, nanti akan kami edit dan menjadi satu video khusus. Demikian juga Mas Budi dan Sis Gerald. Nanti kami menginginkan berharap agar publik masyarakat umum mengetahui serial moderasi beragama ini dari berbagai pihak, di mana pada waktu yang lalu kita belajar tentang dari budayawan, lalu sebelumnya dari anak-anak muda. Nah, sekarang ini yang dari opa-opa, katanya, yaitu Prof. Samsul dan Mas Budi. Untuk mengawali kegiatan ini, kita akan mendengar dendangan lagu dari Kang Lutfi pribadi sebagai salah satu musisi di Kota Bandung. Silakan Kang Lutfi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gia telah berikan kesempatanku untuk berdendang. Mudah-mudahan lagu ini mewakili judul kita hari ini ya, tentang lagu Indonesia yang dibawakan oleh God Bless yang berjudul Rumah Kita. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melatih. Hanya bunga bakti tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua itu
semuanya ada di sini. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa angeli, tanpa melati. Hanya bunga batu tumbuh di halaman. Semua itu punya kita. Memang semua itu punya kita sendiri. Ya apa tadi? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Indonesia kita tercinta. Terima kasih Pak Jia dan semuanya. Terima kasih, Pak Lutfi. Ya. Di studio Halakoh Damai. Jauh studionya ya, Pak Lutfi. Oke. Sobat Damai sekalian, kita akan belajar tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dari Prof. Safi Ma'arif almarhum, dan hal ini pembicara pertama adalah Mas Budi Munawar Rahman. Ya tentu ini idenya juga dari beliau ketika udah membahas beberapa kali, ya mungkin ya di bagian Halakoh Damai yang sudah lebih sempurna gitu Mas Budi mungkin ya dalam mempelajari tentang pemikiran moderasi beragamanya dari Prof. Safi Ma'arif. Silakan Mas Budi, 25-30 menit ke depan, dan akan dijadikan artis dalam hal ini karena nanti videonya akan dipisah sesuai dengan pembahasan narasumbernya. Terima kasih, silakan Mas Budi. Baik, terima kasih Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat Halakoh Damai. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Halakoh Damai, kepada Suster Jera, kepada Zia yang sudah mengundang saya malam ini dan membuat saya bisa berjumpa dengan Prof. Samsul. Sudah lama bertahun-tahun nggak berjumpa. Mestinya yang bicara pertama ya Prof. Samsul, Mas Samsul, karena beliau sangat dekat dengan Buya Syafi'i Ma'arif, tapi kayaknya beliau meminta saya untuk lebih dahulu. Oke lah. Nah, sudah banyak acara, webinar, diskusi. Terakhir ada Buya Syafi'i Ma'arif Memorial Lecture yang barangkali sebagian dari teman-teman sudah mengikutinya, sehingga sebenarnya kita sudah banyak mendapatkan mendapatkan satu inspirasi ya, insight-insight dari pemikiran Buya, dari teladan pribadinya dan juga pemikirannya, yang saya kira saya tidak akan mengulangi lagi banyak hal tersebut, banyak teladan yang diberikan oleh Buya tentang integritas keilmuannya, integritas sosial politiknya, kesederhanaan hidup, konsistensi, dan seterusnya. Ada banyak hal yang sudah kita dengar. Tapi malam ini mungkin kita akan fokus pada apa yang menjadi tema dari Halakoh Damai ke-62 ini, bicara soal moderasi beragama. Nah, ini menarik ya, karena moderasi beragama ini tema yang sebenarnya kalau saya tidak salah ingat,
Buya jarang sekali bicara dengan kata moderasi beragama. Memang 1-2 kali beliau bicara tentang wasatiyah dan istilah-istilah di sekitar itu, tapi dengan kecenderungan moderasi beragama yang sekarang banyak diadvokasi oleh pemerintah terutama dan juga oleh masyarakat sipil, Buya belum banyak bicara soal ini secara langsung. Secara tidak langsung tentu ada banyak hal nanti kita akan lihat. Kata kunci yang lebih sering dipakai oleh Buya itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi pendekatan mengenai Islam yang memberi rahmat, memberi berkah kepada semua itu jauh lebih sering dikatakan oleh Buya ketimbang moderasi beragama. Nah, tapi apakah Buya mendukung moderasi beragama? Tentu ini sesuatu yang menarik untuk digali, karena saya yakin Buya pasti mendukung moderasi beragama dan bahkan mungkin lebih jauh daripada moderasi beragama. Karena moderasi beragama kalau kita lihat blueprint-nya dari Kementerian Agama itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa memoderasikan kita dalam beragama. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya tapi beragamanya. Nah, jadi itu kata kunci yang selalu dikatakan oleh Kementerian Agama, terus disosialisasikan menghindari berbagai kemungkinan kontroversi yang akan muncul dari perspektif moderasi beragama yang diperkenalkan. Nah, saya kira Buya lebih dari itu ya. Buya seorang pembaharu. Saya sangat yakin sekali Buya itu seorang pembaharu bersama dengan tokoh-tokoh yang lain di lingkungan Muhammadiyah yang tradisinya sudah panjang dan juga di lingkungan pemikiran Islam secara umumnya. Saya kira sebagai seorang pembaharu Muslim, Buya itu punya kedudukan atau punya level pemikiran yang bisa dibandingkan dan saling memperkaya dengan tokoh-tokoh yang sudah juga berkembang dalam puluhan tahun ini, seperti Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, dan sebagainya yang lain, banyak sekali, Johan Effendi, Harun Nasution, Mukti Ali, dan sebagainya. Nah, Buya adalah salah satu dari pembaru Muslim di era kontemporer. Nah, sebagai seorang pembaru, Buya itu kalau kita lihat biografinya ini sangat menarik ya. Biografinya itu dia berangkat dari suatu keahlian sebagai ahli sejarah, tapi kemudian beliau mendalami lebih banyak ilmu politik. Saya kira tesis S2 dan S3-nya itu dalam kaitannya dengan ilmu politik, tentu saja berkaitan dengan sejarah juga. Nah, dan apa yang beliau tulis di dalam tesis dan disertasinya itu menyangkut bagaimana Buya itu memikirkan tentang agama di Indonesia. Bagaimana agama di Indonesia di tengah pergulatannya yang dinamis, bahkan keras, ketika terjadi suatu kecenderungan di mana ingin diwujudkan satu keberagamaan yang memberi warna kuat sekali dalam sistem politik di Indonesia. Misalnya sistem negara Islam dan sekitar itulah. Hal-hal yang oleh Buya dipelajari dengan sangat baik pada tesis, di mana itu tesis di Ohio kalau nggak salah, tesis beliau tentang bagaimana dinamika politik Islam di era setelah dekret presiden itu tahun 60-65 begitu, dan kemudian perdebatan tentang Pancasila di sidang konstituante. Jadi Buya sangat mengerti mengenai bagaimana debat paling keras terkait dengan hubungan agama dan negara. Dan dari studinya yang begitu melibatkan dirinya, karena Buya kalau kita lihat seperti sering kita dengar ya, terjadi transformasi pada dirinya dari seorang yang dulu pengagum Ikhwanul Muslimin, pengagum politik Islam lah kira-kira begitu, dalam garis tentu saja dalam garis masyumi.
menjadi seorang yang lebih moderat. Nah, kita boleh pakai kata itu sekarang, menjadi seorang yang lebih moderat, dan kemudian menjadi seorang yang betul-betul saya ingin menyebut dengan istilah militan di dalam memperjuangkan keindonesiaan. Nah, militansi demokrasinya ini itu sesuatu yang saya kira kita bisa ambil pelajaran ya, karena Buya itu betul-betul sudah mengenal bagaimana debat terberat ya, debat yang paling keras di dalam soal agama dan negara, dan sudah melihat bagaimana dampak-dampaknya juga ya, dampak-dampak terutama setelah dekret presiden tahun 1959 yang kemudian ada demokrasi terpimpin, ada oposisi antara kelompok muslim ex-Masyumi dengan pemerintah Orde Lama, dan itu kemudian baru selesai setelah Orde Baru, dan pada Orde Baru ada depolitisasi Islam. Nah, ini memberi pembelajaran yang kuat sekali pada Buya bahwa sebenarnya membangun suatu satu pandangan yang lebih moderat, dalam hal ini sebenarnya pandangan keislaman yang Indonesia atau keislaman yang bersifat kebangsaan ya, itu sesuatu yang penting ya, penting. Dan karena itu Buya, kalau kita lihat di era reformasi ini, Buya adalah orang yang sangat menjaga ya. Kita tahu bagaimana gaya dia berkata-kata, gaya dia mengkritik keras ya, kecenderungan dari arah politik agama di Indonesia yang menurut dia mungkin sebagiannya itu tidak akan memperkuat keindonesiaan kita. Nah, di situ sebenarnya Buya sangat banyak dilatar belakangi pandangannya itu dengan studi yang sudah mendalam ya, dengan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana agama dan negara itu telah diwacanakan secara keras di dalam momen-momen politik yang berat, yaitu di dalam sidang konstituante dan di dalam era pasca dekret Presiden 59. Nah, ini latar belakang yang penting sekali untuk kita mengerti matra ya. Matranya Buya itu kan tadi disebut oleh Zia, keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan. Nah, tiga matra yang menarik ya, karena di situ ada keislaman, ada keindonesiaan, dan ada kemanusiaan. Sebuah matra yang merupakan versi lain dari matra Cak Nur yang juga mirip, keislaman, keindonesiaan, kemodernan. Saya sendiri tidak melihat antara Cak Nur dan Buya itu sebagai berbeda ya, walaupun ada kata modern dan kata kemanusiaan yang dipakai yang tidak sama, tapi sebenarnya yang dimaksud modern oleh Cak Nur itu pasti kemanusiaan, dan yang dipakai dalam makna kemanusiaannya Buya pasti juga dalam kaitan juga dengan kemodernan. Nah, jadi sebenarnya keindonesiaan, keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan itu satu matra yang bisa ditafsirkan dengan cukup luas, dan bisa nanti ketika diperbandingkan dengan atau di-interlinkingkan dengan pemikir-pemikir Muslim Indonesia yang besar lainnya dari Indonesia kontemporer, itu kita akan mendapat satu visi mengenai Islam Indonesia kontemporer. Nah, yaitu keislaman, keindonesiaan, kemodernan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi matranya bisa panjang. Nah, jadi kalau kita mencoba menggali moderasi beragamanya Buya, saya kira kita bisa melihat dari matra ini. Seperti Zia tadi sudah kemukakan, kita mau menggalinya dari matra ini. Dan dari matra ini sebenarnya kita lihat bahwa Buya punya pendapat tentang keislaman sebagai satu Islam yang rahmatan lil alamin. Ini sesuatu yang sangat menarik, karena dari Buya kita tahu posisi beliau, di mana beliau itu sebenarnya bukan orang yang
memperkuat atau terus menguatkan politik identitas, tapi justru keislamannya itu sifatnya terbuka. Nah, ini ciri khas dari pemikir Islam kontemporer yang progresif itu memang seperti itu. Dia terbuka. Istilah yang lain ya inklusif. Ya, keterbukaan ini Islam yang rahmatan lil alamin itu berarti Islam yang terbuka, Islam yang memberi ruang pada yang lain. Jadi keberagaman kita itu tidak eksklusif, tapi kita berdialog atau bekerja sama, bahu membahu dengan yang lain, dengan keagamaan yang lain di Indonesia. Nah, jadi model keislaman yang memberi ruang kepada yang lain itu adalah model keislamannya Buya, seperti juga model keislaman tokoh-tokoh teman-teman segenerasi dari Buya. Nah, di sini kita mendapatkan suatu perspektif penafsiran Islam yang sangat sangat cocok dengan keindonesiaan, karena Islam yang menjadi anutan mayoritas Muslim di Indonesia itu memang perlu memberi satu atmosfer, karena apa yang terjadi di dunia Muslim Indonesia, apa yang terjadi pada orang-orang Muslim di Indonesia itu akan berpengaruh pada keindonesiaan. Jadi kalau orang Muslim Indonesianya terlalu konservatif, terlalu puritan, intoleran dan seterusnya, itu akan menjadi atmosfer keindonesiaan. Tapi kalau terbuka, inklusif dan selalu bekerja sama, selalu bersama-sama membangun keindonesiaan, maka atmosfer itu yang ada. Nah, Buya ada dalam atmosfer membangun keislaman seperti itu. Dan dari beliau kita mendapatkan satu model Islam yang banyak nama bisa diberikan di sini, tapi Buya menyebutnya dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini istilah yang generik yang sering dipakai oleh para pemikir Muslim Indonesia akhir-akhir ini, ya. Islam yang rahmatan lil alamin, karena kata itu ada di dalam Al-Qur'an, ya, sebagai panggilan bahwa kita harus mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi karena itu sebenarnya Buya menginginkan Islam yang Indonesia munculnya sebagai Islam moderat. Nah, jadi kata moderat kita pakai sementara ini di situ. Islam yang moderat. Ya. Kalau kita bicara moderasi beragama, itu sebenarnya moderasi beragama itu bisa ditafsirkan sangat jauh, sangat progresif. Nah, saya berharap sebenarnya Kementerian Agama dan juga teman-teman yang mengadvokasi moderasi beragama ini tidak berhenti pada satu definisi yang menjadi blueprint dari Kementerian Agama sekarang ini, karena itu definisi itu sebenarnya definisi minimal bahwa yang dimoderasi itu beragamanya. Nah, tapi kita juga memerlukan sebenarnya dalam moderasi beragama itu pembaharuan, pemahaman keagamaan yang lebih terbuka, yang lebih progresif. Nah, saya sangat percaya bahwa Islamnya Buya itu adalah Islam progresif. Nah, Islam progresif. Dan istilah Islam progresif mungkin ini istilah yang paling cocok untuk Buya Syafi'i Ma'arif. Ketimbang istilah-istilah yang lain, ada banyak istilah yang misalnya sudah dikemukakan dalam analisis perkembangan Islam mutakhir seperti dari Omid Safi atau dari Abdullah Said. Ada Islam liberal, ada Islam sekuler, ada Islam modernis, ada Islam ini, Islam itu. Tapi ada satu kategori dari mereka yang cocok dengan Buya, yaitu Islam progresif. Nah, Islam progresif ini istilah yang lebih ke depan, ya, bukan sesuatu yang kontroversial. Nah, saya kira itu. Jadi Islam progresif yang memberi ruang kepada banyak pembaharuan Islam, banyak pemikiran baru, ya, banyak penafsiran baru. Nah, jadi moderasi beragama itu sebenarnya di dalamnya ada pembaharuan, ada pemikiran, memperbaharui pandangan keagamaan. Jadi bukan hanya beragama dalam arti beragamanya tidak ekstrim, tapi juga beragamanya itu progresif. Nah, saya
membaca Buya itu moderasinya berjalan ke arah progresif. Jadi moderasi beragama menjadi progresif dalam beragama. Dan itu beliau tunjukkan dalam tulisan-tulisan beliau tentang agama ya, tentang Islam dalam banyak sekali tulisannya. Nanti saya akan tunjukkan satu catatan saya dari bacaan saya beberapa hari kemarin terkait dengan buku-buku tentang Buya yang ditulis oleh murid-murid atau teman-teman generasi yang lebih muda daripada Buya, tentang Buya. Oke, nanti kalau sudah hampir habis waktunya dikasih tahu ya. Siap, Mas saya Budi. nggak lihat jam soalnya di sini. Ya. Nanti 5 menit Terus sebelum yang selesai. kedua, 5 menit sebelum selesai. Saya, Budi. ya nanti kasih tahu ya 5 menit Siap, sebelum siap. selesai. Nah, yang kedua tadi apa, keislaman, keindonesiaan. Nah, dalam keindonesiaan Buya ini sangat apa ya, sangat jelas pandangannya bagaimana beliau memperlihatkan kepada kita bahwa membangun Indonesia modern itu sesuatu yang merupakan panggilan ya, dan itu berarti Indonesia yang demokratis, Indonesia yang terbuka, Indonesia yang berkeadilan. Nah, kata berkeadilan ini kata yang penting dan sangat kuat disuarakan oleh Buya, dan Indonesia yang sebenarnya betul-betul merawat keragamannya. Nah, ini hal yang ditunjukkan oleh Buya, dan kalau kita lihat bagaimana penafsiran dari murid-muridnya Buya di Ma'arif Institute itu tentang keindonesiaannya itu selesai. Jadi artinya keindonesiaan ini dibangun dengan suatu perspektif yang beragam, perspektif yang memberi ruang kepada keragaman. Nah, jadi keindonesiaannya itu sesuatu yang jelas bervisi ke depan, di mana kita mau membangun sebuah Indonesia yang modern, yang tidak diasaskan pada politik identitas, itu udah pasti. Dan beliau sangat keras kalau ada kelompok-kelompok agama yang mau menekankan politik identitas dalam keindonesiaan. Istilah preman berjubah misalnya, itu istilah yang sangat khas dari Buya, yang tidak ada orang berani mengatakan istilah itu untuk mengkritik satu kelompok. Nah, tapi Buya dengan ringan mengkritik itu karena beliau mengenal sekali watak dari kelompok ini yang bisa kemudian menghancurkan keindonesiaan kita dan keislaman yang moderat tadi. Oke, jadi itu tadi keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Nah, dalam soal kemanusiaan saya sangat kagum sebenarnya dengan Buya, pengambilan istilah kemanusiaan ya. Dan Buya ini kan orang yang kalau kita lihat genealogi pemikirannya, beliau sangat dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, seorang neo-modernis ya. Dan saya masih ingat di dalam suatu seminar tentang Fazlur Rahman pada tahun 1988. Nah, jadi ada seminar yang dilakukan 1 tahun setelah Fazlur Rahman meninggal di Elsat. Pada waktu itu ada Cak Nur yang bicara tentang Fazlur Rahman. Nah, Buya disebut oleh Cak Nur sebagai orang yang sebenarnya jauh lebih Fazlur Rahman daripada dirinya ya. Orang kan mengasosiasikan Cak Nur Fazlur Rahman, tapi Buya lebih Fazlur Rahman daripada Cak Nur. Cak Nur sebenarnya lebih Ibnu Taimiyah. Nah, jadi di sini menarik ya, sebagai seorang yang Fazlur Rahmanian itu Buya tidak mengambil kata modernis. Nah, Cak Nur mengambil kata modernis yang langsung mengacu kepada Buya, yang langsung mengacu kepada Fazlur Rahman, neo-modernis, keislaman, keindonesiaan, kemodernan, itu maksudnya itu. Nah, Buya mengambil kata kuncinya kemanusiaan. Ini menarik ya, karena dengan kata kemanusiaan itu sebenarnya ini memberi memberi satu tambahan baru, kekuatan baru yang lebih eksplisit. Tentu saja pada pemikir yang lain kemanusiaan itu penting. Pada Cak Nur, pada Gus Dur kemanusiaan itu penting, tapi pada Buya itu jadi matra pemikirannya, dan karena itu sebenarnya kita bisa memikirkan kemanusiaan itu apa sih gitu. Dan dalam hal ini kita bisa mendiskusikannya dengan Buya, pemikiran Buya, sejauh mana pemikiran Buya tentang kemanusiaan itu sungguh-sungguh sudah
sudah sejauh yang dipikirkan tentang kemanusiaan sekarang ini. Tentu yang paling jauh tentang kemanusiaan sekarang ini adalah pandangan-pandangan baru mengenai hak asasi manusia yang terus berkembang. Nah, secara umum Buya tentu saja memberi ruang pada itu, dan karena itu sebenarnya menarik ya mendiskusikan tema kemanusiaan dari Buya ini dengan mendialogkannya dengan perkembangan pemikiran kemanusiaan sekarang ini. Karena kita punya banyak pemikiran kemanusiaan yang misalnya kemanusiaan setelah humanisme, posthumanisme. Nah, itu kayak apa? Kemanusiaan setelah Auschwitz, jejak sepanjang sejarah manusia, itu kayak apa? Jadi pandangan kemanusiaan kita sekarang terus berkembang. Dan saya kira Buya tidak pernah membatasi kemanusiaan kita tuh. Dia menegaskan bahwa kemanusiaan kita harus berhenti di sini. Tidak, justru kemanusiaan pada Buya itu terbuka, dan ini yang menjadikan saya percaya dia itu seorang progresif, seorang Muslim progresif. Jadi dia melebihi moderasi beragama, tapi progresif beragama. Nah, jadi ini kontribusi Buya adalah membuat moderasi beragama tidak statis, tidak stagnan, tapi dia bertumbuh menjadi progresif beragama. Oke. Pada umumnya kalangan progresif Muslim, jadi kita bisa menggali dari Buya pemikirannya tentang agama dan negara. Paling nggak ada 6 yang saya catat tentang agama dan negara, tentang demokrasi, tentang isu gender. Isu gender ini menarik karena ada satu buku yang terbit beberapa tahun yang lalu, perempuan-perempuan menulis tentang Buya. Nah, jadi ada satu buku yang saya belum membacanya, tapi saya yakin karena penulisnya itu banyak sekali aktivis perempuan, mereka mengglorifikasi atau merayakan bagaimana pandangan-pandangan Buya yang sangat sensitif dengan isu-isu terkait dengan kesetaraan gender. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi hak-hak perempuan itu menjadi pemikiran Buya. Kemudian hak-hak non-Muslim, dan terkait dengan gagasan kemajuan, bagaimana kemajuan dan kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir ini hal yang penting sekali pada Buya. Saya masih ingat di tahun berapa ya, 80-an akhir atau 90-an awal, di mana Buya mengatakan satu kata kunci yang kuat sekali pada waktu itu, bahwa umat Islam itu telah berhenti berpikir 1000 tahun. Itu kan cirinya Buya, dia selalu atau seringkali agak bombastis ya. Umat Islam telah berhenti berpikir 1000 tahun. Nah, itu menjadi judul besar sekali di satu jurnal ya pada waktu itu. Nah, saya kira benar bahwa Buya sangat meresahkan, sangat resah dengan kondisi umat Islam yang sudah tidak berani berpikir sendiri lagi ya, sehingga akibatnya tidak mampu menghasilkan suatu renaissance Islam ya. Nah, jadi ringkas cerita sebenarnya moderasi beragama Buya itu jauh lebih daripada yang dipikirkan oleh Kementerian Agama, dan saya kira kalau kita mendialogkan pandangan moderasi beragama yang sekarang sudah mempunyai blueprint-nya dengan pandangan-pandangan tokoh-tokoh besar seperti Buya Syafi'i Ma'arif, itu kita akan mendapatkan pemberkayaan ya. Pemberkayaan yang dalam soal moderasi beragama ini, moderasi beragama bukan hanya moderat, tapi dia progresif. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir saya mau sharing sedikit bacaan saya tentang satu buku ini. Ini saya sangat terkesan sekali dengan buku ini. Ini buku yang terbit ulang tahun Buya ke-85, jadi beberapa tahun yang lalu.
Buya wafat umur berapa ya, Prof. Samsul? 87 ya kalau nggak salah. Nah, jadi ini bukunya Mencari Negarawan. Ini buku sebenarnya buku refleksi dari murid-muridnya yang banyak sekali, ada berapa ya? Ada 35 ya, 55-an 55 sorry, ada 55 dari murid-murid atau junior Buya, anak didiknya, akademisi, politisi yang menulis tentang beliau. Jadi saya kira buku ini walaupun hadirnya sudah 2 tahun yang lalu dan pasti akan ada buku seperti ini juga yang akan muncul dalam waktu dekat ini, tapi buku ini menurut saya dokumentasi yang sangat menarik bagaimana orang-orang yang merasa mendapatkan pencerahan dari Buya menulis. Ada Mas Abdul Mukhti, ada Abdul Rahim Ghazali, Ahmad Najib Burhani, Hajrianto, bahkan ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Fajar Rizaul Haq, ada Sunanto, ada macam-macam, ada banyak tokoh-tokoh muda atau sudah lebih senior sekarang yang menulis tentang Buya ini. Dan di sini sebenarnya sangat menarik kalau kita lihat kata kunci dari yang dikatakan oleh penulis-penulisnya, 55 penulis itu. Halakodame saya kira dalam rangka membuat satu kajian mengenai moderasi beragama ini, untuk belajar dari Buya, saya kira bagus kalau dilihat satu persatu dari penulis buku ini, untuk dilihat kata kunci yang dipakai oleh penulis untuk mengidentifikasi pemikiran Buya, yang saya kira pemikiran itu adalah pemikiran moderasi beragama. Bahkan itu pemikiran yang saya tadi sebut dengan progresif beragama. Nah, jadi itu menarik buku. Saya akan kutip beberapa ya. Misalnya di sini rahmatan lil alamin. Jadi saya kira Pak Haidar menangkap bahwa kata rahmatan lil alamin ini kata kunci yang penting sekali pada Buya ya. Dan pada Buya kata Pak Haidar ada 3 predikat yang menarik ya, bagaimana beliau adalah seorang agamawan, seorang ilmuwan, dan seorang negarawan. Nah, 3 kata kunci ini saya kira memberi nuansa yang kaya seorang Buya. Dia adalah agamawan karena beliau adalah pemimpin juga organisasi sebuah agama yang paling besar di Indonesia, nomor 2. Kemudian dia ilmuwan, dia seorang guru besar di sebuah kampus besar, dan dia negarawan, dia adalah guru bangsa yang itu menjadi perannya dalam 10-20 tahun terakhir ini. Nah, 3 predikat ini jarang dipunyai oleh tokoh-tokoh di Indonesia. Biasanya hanya 1 atau 2, tapi kalau 3 sekaligus itu jarang sekali, dan Buya memiliki ketiga hal tersebut ya. Oke. Nah, sumbangan terbesar Buya saya kira dalam soal keindonesiaan itu terkait dengan Islam dan Pancasila, bukunya Islam dan Pancasila. Saya kira bukunya Islam dan Pancasila itu bisa menjadi suatu paradigma, salah satu paradigma penafsiran Pancasila yang unik ya, yang mungkin belum banyak dikatakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada teman saya Syaiful Arif yang dia sedang menggali pemikiran Pancasila dari tokoh-tokoh yang memberi kontribusi dalam pemikirannya, dan dia menyebut Buya salah satu dari tokoh yang sangat menyadari bahwa Islam dan Pancasila itu harusnya tidak dipertentangkan, tapi bagaimana cara memperkaya Islam dan Pancasila. Interlinkage itu sesuatu yang menjadi khasnya Buya yang ada di dalam pemikirannya ya, yang ini bisa digali. Dan moderasi beragama itu berarti pemahaman Islam dan Pancasila itu sebagai satu pemahaman yang tidak saling dikotomis, tapi saling interlinkage ya, saling memperkaya, saling berdialog. Oke, nah jadi itu Buya ya. Ini teks ini nanti saya akan beri pada Zia. Ini menarik karena ada banyak kata kunci yang menarik dari buku ini yang bisa dipakai untuk menggali pemikiran Buya. Nah, terakhir, jadi melalui Buya kita bisa belajar dari sosok yang sangat berintegritas dan memiliki kontribusi besar untuk isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan,
Nah, Buya ini adalah pribadi yang otentik, yang berakhlak karimah, ya. Kita tahu mengenai etikanya Buya ini dahsyat sekali, teladan buat kita semua. Dan bagi yang kenal akan punya gambaran utuh tentang guru bangsa yang sederhana dan tidak lapar dipuja-puja. Nah, karena saya Buya di Jogja, saya di Jakarta, saya tidak terlalu sering bertemu Buya, tapi saya punya banyak kesempatan pernah bertemu dengan Buya dan saya bisa merasakan vibrasi dari Buya yang sebagai gambaran utuh tentang guru bangsa yang sederhana, yang sebenarnya menolak untuk dipuja-puja begitu ya. Beliau sangat sederhana dan betul-betul egalitarian ya. Baik, saya berhenti di sini. Zia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.